kemudian Bang Egy ini curhat ke kita. Kalau beliau lagi sakit, kemudian lagi ada masalah di Polda Metro Jaya. Nah, karena Bang Egy ini susah, ya muncul simpati, keinginan dari kita menyampaikan apa yang bisa kita bantu. Karena Pak Jokowi menanyakan maksud kedatangannya untuk apa, ya kan? Kami sampaikan bahwa maksud kedatangannya berharap Bapak bisa memaafkan. Kemudian beliau juga berharap kasusnya di Polda Metro Jaya bisa dihentikan, dan beliau ingin konsentrasi untuk pengobatan. Pak Jokowi sangat prihatin, ya. Sangat prihatin. Karena Pak Jokowi juga menyadari bahwa Bang Egy ini kan tim sukses beliau juga dulu waktu maju sebagai calon gubernur di DKI Jakarta. Itu berapa lama Bang ngobrol ya kira-kira? Hampir 1 jam, 55 menit lah. Ya, karena udah saya maafkan, kita coba komunikasi dengan Polda. Kalau ada dokumen-dokumen yang harus ditandatangani, saya siap tanda tangan, kata Pak Jokowi. Enggak semua para relawan mau nerima, maunya ya dihukum, gitu kan. Nah, lalu Pak Jokowi menyampaikan ke kita, tolong sampaikan ke para relawan, jangan serang Pak Egy dan Pak Damai, karena saya sudah memaafkan. Itu kerja yang tidak, kita merinding ya waktu itu. Dua tokoh, satu tokoh pergerakan gitu kan, dan satu tokoh bangsa, begitu ketemu di situ berangkulan erat gitu, suasana mencair begitu. Kalau didokumentasikan itu mungkin the best picture sepanjang masa gitu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, kasus pencemaran nama baik terkait ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Pak Joko Widodo di Polda Metro Jaya seolah menjadi anti klimaks ketika dua orang tersangka yaitu Bang Egy Sujana dan Pak Damai Hari Lubis bertandang ke rumah pribadi Pak Jokowi di Solo pada 8 Januari 2026 yang lalu. Tak lama kemudian 16 Januari 2026, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis menerima surat pemberitahuan pemberhentian penyidikan atau SP3 dari Polda Metro Jaya. Dan pertemuan yang menjadi kontroversi pada saat ini adalah tidak lepas dari peran dari ormas yang namanya Rejo, yaitu relawan pendukung Pak Jokowi. Dalam pertemuan ini Pak Jokowi tidak sendiri, tapi didampingi oleh Ketua Umum Rejo Haji Muhammad Darmisal dan Sekjen Mas Rahmat, Muhammad Rahmat tepatnya. Dan untuk ngobrolin soal itu saya telah bersama dengan Mas Muhammad Rahmat di studio ini. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rahmat. Terima kasih Mas Feby. Bertemu dengan saya Mas. Tentu orang kepingin tahu lah ya, gimana sih awalnya sampai kemudian Pak Egy Sujana dan Pak Damai Hari Lubis bisa bertemu dengan Pak Jokowi. Ini kan pasti ceritanya agak panjang. Nah kita kemungkinan tahu dari Mas Rahmat yang menurut apa yang kita tahu Mas Rahmat aktif sejak awal untuk membantu Bang Egy Sujana untuk bisa bertemu dengan Pak Jokowi. Silakan Bang. Ya, makasih Mas Feby. Memang di pertengahan Desember kami mendengar Bang Egy ini sakit. Nah, lalu ada keinginan kita sebagai junior untuk menjenguk. Kita jenguk ke kediaman beliau di Bogor. Kita kemudian ngobrol-ngobrol dengan Bang Egy, ngobrol macam-macam.
ya ngobrol-ngobrol santai lah, tidak punya agenda khusus, karena udah lama tidak bertemu. Dan Ketum Rejo juga ternyata punya hubungan yang udah lama dengan Bang Egy, sesama di Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dulu ya, jadi ngobrolnya banyak. Kemudian Bang Egy ini curhat ke kita. Kalau beliau lagi sakit, kemudian lagi ada masalah di Polda Metro Jaya. Dan beliau juga bercerita mengenai penanganan sakitnya itu, Bang. Iya, beliau cerita bahwa memang pengobatannya itu setelah selesai ya operasi di Malaysia. Nah, karena beliau memilih untuk di treatment di Malaysia, bukan di Indonesia. Dan Bang Egy juga cerita kalau dia baru saja nerima surat pencekalan dari penyidik ya. Karena posisinya sebagai tersangka itu ya. Posisi sebagai tersangka. Jadi kan otomatis ada pencekalan keluar. Nah, jadi kelihatan memang Bang Egy ini lagi susah. Itu. Lagi susah. Nah, kita tentu ikut prihatin ya. Saya prihatin ketika mendengar Bang Egy ini lagi sakit. Itu sakit kanker usus yang Bu Elidaniti kan juga udah nyebutin juga ya. Karena sebelumnya saya nggak berani menyebutkan karena ini kan sensitif bagi Bang Egy ya. Tapi Bu Elida kan udah menyebutkan bahwa kanker usus stadium 4. Nah, karena Bang Egy ini susah ya, muncul simpati, keinginan dari kita menyampaikan apa yang bisa kita bantu. Ya kalau bantu materi ya kita kan terbatas juga, Mas Feby. Nggak mungkin juga kan. Nah, saya sampaikan, Bang, apa yang bisa kita bantu. Nah, permintaan dari Bang Egy adalah apakah kami bisa menyambungkan dengan Solo, maksudnya Pak dengan Jokowi, Pak Jokowi gitu. Sebagai pelapor ya, Pak ya. Pelapor. Nah, memang sebelumnya Pak Egy menyampaikan juga bahwa ada orang-orang lain gitu ya, sudah menemuinya 5 orang untuk mengajak ketemu dengan Pak Jokowi, tapi ditolak oleh Bang Egy. Oke. Gitu. Nah, saya sampaikan, lalu kalau kenapa Abang tolak, kenapa dengan kami Abang mau gitu. Ya, saya percaya dengan kalian gitulah ya. Nah, ya kita sampaikan bahwa kita akan mencoba untuk mengkomunikasikan dengan Solo dengan Pak Jokowi. Ya. Apakah nanti Pak Jokowi berkenan atau tidak. Nah, kira-kira awal-awalnya begitu, Mas. Oke ya. Nah, selain tadi kan apa yang bisa dibantu, lalu Pak Egy Sujana mengatakan bahwa mungkin Kak bertemu dengan Pak Jokowi. Pada waktu itu disampaikan Kak Bang Egy itu, lalu bertemu Pak Jokowi untuk kepentingan apa gitu, Bang? Menyampaikan nggak, misalkan, saya kepingin konsentrasi ke masalah kesehatan, kasus di Polda kalau bisa berhenti gitu, sempat nggak disampaikan keinginan? Oh iya, ya. Kita nanya juga, loh Bang, ketemu dengan Pak Jokowi apa kepentingannya? Gitu kan? Apa kepentingannya, apa keperluannya? Karena ini ketemu dengan presiden yang pernah berkuasa 10 tahun, ya kan? Dan sampai sekarang, ya Pak Jokowi itu masih punya power yang luar biasa gitulah kan? Apa kepentingannya begitu? Nah, beliau menyampaikan bagaimana agar kasus beliau ini di Polda itu bisa dihentikan. Ya. Beliau tidak menyebut istilah restoratif justice-nya, tapi bagaimana caranya, misalnya ada perdamaian gitu nggak ada kemurahan hati Pak Jokowi gitu kan, memaafkan Bang Egy ini, lalu itu jadi pertimbangan bagi Polda Metro Jaya untuk menstop kasusnya. Nah, gitu ya.
ya istilah-istilah hukumnya tentu Bang Egy-nya udah ngerti bahwa itu arahnya adalah ke restoratif justice gitu. Mas Rahmat, kan kemudian beredar video Mm-mm. Pak Egy Sujana itu kayak menandatangani sebuah buku gitu ya. Lalu Mas Rahmat ada di situ juga. Iya. Itu konteksnya apa sih, Mbak? Ini dalam rangka saya diminta Bang Egy untuk menyampaikan pesan permohonan untuk ketemu Pak Jokowi. Oh. Gitu. Nah, saya sampaikan waktu itu ke beliau dasar saya ketemu ke Pak Jokowi itu apa untuk menyampaikan permohonan dari Bang Egy. Nah, dalam konteks itu Bang Egy memberikan buku. Kira-kira bahasanya ya tolonglah buku ini disampaikan ke Pak Jokowi. Oke. Ditandatangani dan beliau menyampaikan kata-kata dan direkam itu ya atas persetujuan beliau. Ya karena kalau buku saja tidak ada maknanya terbatas kan. Tapi kalau ada suara didengar oleh Pak Jokowi, tentu maknanya akan lebih dalam. Gitu. Ya. Terus kemudian Mas Rahmat menyampaikan kepada Pak Jokowi itu berapa jarak antara bertemu dengan Pak Egy Sujana dengan Mas Rahmat menyampaikan permohonan itu kepada Pak Jokowi. Kita ketemu Bang Egy itu tanggal 17 Desember ya. Tanggal 21 itu kita sampaikan ya pesan kepada Pak Jokowi ya. Pak Jokowi tentang maksud dan keinginan dari Bang Egy ini untuk menghadap Pak Jokowi di kediaman beliau. Terus bisa diungkapkan Bang, reaksi Pak Jokowi waktu itu apa mendengar informasi dari Mas Rahmat? Ya jelas Pak Jokowi surprise juga ya. Surprise juga. Ada keinginan dari Bang Egy untuk ketemu dengan Pak Jokowi yang selama ini kita kenal Bang Egy ini orangnya keras gitu kan. Keras dan bahkan pengakuan Bang Egy udah 5 orang yang ngajak ketemu dengan Pak Jokowi aja dia tolak. Gitu kan. Dan tentu informasi-informasi seperti itu tuh sampai juga ke telinga Pak Jokowi gitu kan. Nah sekarang kok ada keinginan dari Bang Egy untuk ketemu. Jadi kalau sebelumnya ada yang datang untuk ngajak nggak mau, sekarang keinginan untuk ketemu. Itu. Mas Rahmat cerita juga nggak pada Pak Jokowi bahwa Pak Egy Sujana dalam kondisi sakit yang serius gitu, Bang? Iya, mendengar bahwa Bang Egy ini sedang mendapatkan musibah ya, ujian lah, kanker usus itu, Pak Jokowi sangat prihatin ya, sangat prihatin. Karena Pak Jokowi juga menyadari bahwa Bang Egy ini kan tim sukses beliau juga dulu waktu maju sebagai calon gubernur di DKI Jakarta. Mas Rahmat, apakah Mas Rahmat juga menyampaikan harapannya Pak Egy Sujana bahwa dengan pertemuan ini maka masalahnya atau status beliau jadi tersangka di Polda Metro ini bisa digugurkan begitu, disampaikan juga nggak Pak? Waktu tanggal 21 Desember itu. Pak Jokowi waktu pertemuan itu menyampaikan maaf ya, memaafkan setelah secara verbal Pak Damai Hari Lubis menyampaikan permohonan maaf. Pak, tolong kami dimaafkan. Enggak, waktu Mas Rahmat datang, sebelum mereka datang kan menghadap Pak, ini ada buku bla bla bla, Bang Egy sakit. Selain itu Bang Egy juga punya keinginan untuk supaya statusnya sebagai tersangka itu nggak ada, damai, lalu bisa konsentrasi mengurus masalah kesehatannya. Itu disampaikan nggak oleh Mas Rahmat waktu sebelum pertemuan tanggal 8? Oh iya disampaikan. Karena Pak Jokowi menanyakan maksud kedatangannya untuk apa, ya kan? Kami sampaikan bahwa maksud kedatangannya berharap Bapak bisa memaafkan
Kemudian beliau juga berharap kasusnya di Polda Metro Jaya bisa dihentikan, dan beliau ingin konsentrasi untuk pengobatan, mau berangkat ke luar negeri. Jadi begitu dimaafkan, kemudian cekalnya dicabut, persoalan hukumnya selesai, Bang Egy itu menyampaikan ke saya bahwa beliau akan konsentrasi pengobatannya di luar negeri. Gitu. Saya sampaikan itu ke Dan apa waktu itu reaksi Pak Jokowi mengenai hal itu, Bang? Saya menangkap kesan keprihatinan ya dari Pak Jokowi ya. Pak Jokowi lebih concern ke sakitnya Bang Egy, bukan ke persoalan maafnya. Gitu ya, Bang ya? Lebih concern ke soal sakitnya, karena Pak Jokowi itu nanyakan sakit apa, apakah udah berobat, berobat di mana, lalu kondisinya sekarang bagaimana. Banyak pertanyaan terkait sakitnya itu banyak. Jadi lebih concern menurut saya. Mas Rahmat, sampai akhirnya disepakati bertemu di Solo tanggal 8 Januari 2026. Itu siapa Bang yang menentukan tanggalnya? Apakah Pak Jokowi atau Bang Egy atau bagaimana? Mungkin juga Mas Rahmat bisa sampaikan. Memang pada waktu itu kan kita nggak boleh nih ngeliput nih, kan wartawan. Memang itu sebenarnya idenya dari mana? Wartawan tidak boleh mendekat ke lokasi pada saat tanggal 8 Januari itu, Bang. Mas. Ya, untuk tanggal ini saling mengusul. Ya, untuk tanggal, karena tanggal 5 Januari Bang Egy itu datang ke kantornya ya. Iya, ke tempat kami. Dan di situ Bang Egy dan kami mengatur skenario pertemuan. Teknisnya ya. Teknisnya nanti bagaimana gitu. Nah, lalu kita sampaikan itu hari Senin ya. Hari Senin. Nah, kita sampaikan bagaimana kalau kita usulkan hari Kamis. Jadi masih ada Selasa dan Rabu. Mungkin Rabu kita, hari Senin ini kita pesan tiket, ya hari Kamis lah gitu. Nah, lalu hari Kamis itu kita usulkan untuk ketemu. Nah, lalu kita komunikasi dengan ajudan Mas Arief melalui WA ya. Kemudian kita sampaikan hari Kamis apakah agenda Bapak kosong. Disampaikan ya Bapak punya agenda full tapi bisa dialokasikan di jam 4 sore. Ya. Lalu kita sampaikan langsung ke Bang Egy apakah oke Kamis jam 4 sore. Bang Egy bilang itu waktunya paling pas, sore-sore gitu. Tapi memang Bang Egy pada waktu itu minta supaya pertemuan dengan Pak Jokowi pada waktu itu tidak ada publikasi, tidak ada wartawan atau gimana itu, Bang? Mas. Oh enggak, waktu pertemuan 5 Januari skenarionya malah berbeda. Skenarionya 5 Januari itu saya diminta Bang Egy nanti mendampingi beliau untuk ketika doorstop interview. Setelah ketemu dengan Pak Jokowi. Ya. Atau tiba-tiba berubah gimana itu, Mas Rahmat? Itu mendadak. Perubahan bahwa tempatnya harus steril itu di hari Kamis ketika sudah mendarat di Solo. Ketika beliau udah mendarat, menghubungi kita, minta semua harus steril gitu. Jadi ya kita kocar-kacir juga. Kena mendadakan ya. Karena mendadak kan. Lalu kami lapor ke Pak Jokowi, awalnya ada media kan, permintaan dari Bang Egy gitu kan. Permintaannya itu ya ada media boleh tapi jangan banyak-banyak, nanti doorstop interview aja sebentar. Begitu keluar dari rumah Bapak ada media, terus mau naik ke mobil gitu kan. Tapi saya diminta mendampingi, kamu dampingi ya gitu. Ya. Nah, tiba-tiba tidak ada media. Mas, bagaimana ceritanya sampai kemudian Pak Dameri Lubis ini ikut? Kan selama prosesnya itu kan Mas Rahmat hanya sama dengan Bang Egy. Iya. Bang Dameri Lubis kan nggak ikut. Enggak.
Itu ceritanya gimana, Bang? Nah, itu dadakan. Itu dadaan juga? Dadakan, ya. Ya. Jadi di luar skenario awal. Karena permohonan menghadap itu hanya disampaikan Oleh Pak Pak Egy, Egy ya? beliau sendiri. Iya. Ya. Nah, kemudian Pak Egy mengajak Pak Damai Hari Lubis. Dan itu dikomunikasikan dengan Pak Jokowi juga? Enggak, dadakan. Dan nanti kalau dadakan nggak ini Bang, berarti jangan-jangan Pak Jokowi nggak mau karena kan yang minta kan cuma Pak Egy. Nah, inilah risikonya penghubung ya. Saya yang kempot-kempotan. Iya. Saya yang kempot-kempotan karena banyak suasana yang tiba-tiba berubah gitu kan. Dan kita takut disalahkan Bang Egy, lalu di sisinya Pak Jokowi juga nyalahin gitu kan, ini gimana sih gitu kan. Kempot-kempotan juga ya, tapi alhamdulillah memang ini pelajaran berharga juga ya, jiwa besar kedua tokoh ini ya. Pak Jokowi menerima dengan baik, tidak komplain gitu ya. Iya. Saya sampaikan juga di akhir, Pak, mohon maaf ada perubahan skenario dan lain-lain. Mas Rahmat, apa memang Pak Egy Sujana ini memang tidak berniat minta maaf secara eksplisit? Betul ya? Saya memahami Bang Egy ini, ya ini kan senior kita di organisasi ya. Bang Egy ini dari perjuangannya dulu kan komunikasinya kan selalu high context. Dia nggak pernah berkomunikasi low context. Low context itu harus disampaikan. Ya, eksplisit. Ya. Ya. Iya kan? Karena menurut beliau komunikasi low context itu adalah intelektual kelas bawah. Iya. Jadi ini semua tersamar gitu ya, implisit ya. Implisit. Artinya beliau merasa bahwa saya nggak perlu eksplisit, orang udah tahu kira-kira gitu ya. Iya. Oh, itu dan beliau selalu high context kan. Dan itu memang beliau wanti-wanti sejak awal. Dari awal. Okay. Dari awal. Karena saya nggak akan komunikasi begini gitu. Iya. Nggak apa-apa. Dan Pak Jokowi oke aja. Pak Jokowi oke. Ya. Karena Pak Jokowi juga orang Solo kan. Ya. Solo dengan budaya tinggi itu terbiasa dengan komunikasi high context. Ya. Bukan low context. Ya. Simbol ya. Simbol menggunakan simbolis ya. Iya, bahasa-bahasa simbolis. Ya. Karena bagi Pak Jokowi kedatangan ke Solo gitu kan. Ya. Mengorbankan waktu ke Solo, lalu minta permohonan agar kasus di Polda dihentikan. Lalu Bang Egy mendoakan Pak Jokowi, mendoakan kesehatan, kesejahteraan, perlindungan. Lalu Bang Egy menyampaikan ke Pak Jokowi, Pak, setelah ini Bapak butuh apa dari saya siap bantu. Masa gitu? Gitu ya, puji obrol. Apalagi Mas Gibran ini perjuangannya masih panjang. Saya siap bantu, Pak. Itu kan high context semua. Dan high context itu ya bahasa yang kadarnya itu di atas kata-kata low context maaf. Ya. Jadi bisa saya sebutkan bahwa memang tidak ada kata maaf secara eksplisit di dalam pertemuan itu kan ya. Di dalam pertemuan ada. Bang Damai Hari Lubis menggunakan bahasa low context. Oh, kalau Bang Damai. Ya. Tapi kalau Bang Egy kan Bang enggak Egy ya. high context. Oh, bedanya itu ya. Ya, dan Bang Damai menyampaikan atas nama Bang Egy juga. Karena Bang Damai memakai kata-kata kami, bukan saya. Oh, gitu ya. Iya. Mas Rahmat, bisa dijelaskan itu berapa lama sih pertemuan? Jadi Pak Jokowi didampingi oleh Mas Rahmat sama Pak Darmisal. Iya. Bang Egy, Bang Damai sama pengacaranya. Ya, berarti betul. 3-3 kan Bang? 3-3. Itu berapa lama Bang? Ngobrol kira-kira Hampir aja. 1 jam, 55 menit lah. Ya. Mungkin lebih-lebih antara itu ya. Ya. Selain ngobrolin soal yang tadi itu soal ya high contact dan sebagainya, ada obrolan lain nggak Bang selama 55 menit? Ada. Banyak ya? Banyak hal yang diobrolin ya. Bagaimana dulu Bang Egy cerita Pak Jokowi meresmikan kantor LBH-nya di Solo.
Oh gitu ya. Beliau buka kantor LBH dulu di Solo, gitu. Dan Pak Jokowi ingat itu. Pak Jokowi ingat, Pak Jokowi yang meresmikan waktu Pak Jokowi jadi wali kota. Lalu saling saling menyambut gitu soal tim sukses gubernur di Jakarta. Pak Jokowi ya masih ingat itu. Pak Jokowi ingat juga. Waktu itu Bang Egy dengan Bu Ratna Sarumpait dan lain-lain gitu kan, tokoh-tokoh pergerakan itu mendukung Pak Jokowi. Pak Jokowi ingat dan mereka ngobrol itu. Sebenarnya Mas Rahmat, mereka ini Pak Egy sama Pak Jokowi itu lost contact kapan sih? Setelah ketika Pilpres tahun 2014 atau gimana tuh? Kan setelah itu nggak bersama lama lagi kan? Ya. Ketika Pak Jokowi maju Pilpres, nah itu Bang Egy mendukung Pilpres yang lain. Iya, berada di sisi lain ya. Sisi lain. Iya. Dan di situ mulai komunikasinya terputus. Iya. Kelihatannya. Iya. Mas Rahmat, ini silahkan nanti diceritakan. Ada sebuah narasi seolah-olah dalam pertemuan ini ada 2 polisi, itu benar nggak sih, Mas? Ya nggak ada lah. Nggak ada ya? Nggak ada lah. Pertemuan itu kita berenam aja kan. Bahkan ajudan yang polisi itu juga diminta Pak Jokowi untuk keluar ruangan. Jadi nggak benar bahwa kemudian di pertemuan itu ada 2 orang penyidik Polda Metro yang hadir? Ya nggak perlu. Ngapain? Oh. Nah kalau menurut Mas Rahmat tiba-tiba ada narasi seperti itu tuh gimana sih ya? Kok bisa ada narasi kan? Mas Rahmat selalu mengikuti kan ya? Ya banyak ini kan seolah-olah di situ ada penyidik yang datang. Mas Rahmat kan bilang tidak, ya kan? Lalu kalau menurut perkiraan Mas Rahmat bisa muncul narasi kayak gitu tuh gimana tuh? Ya memang kan narasinya simpang siur ya. Ya khususnya narasi yang disampaikan oleh kelompoknya Bang Egy, Bang Damai ya. Bahkan narasi di media juga Bang Damai mengaku tidak pernah menyampaikan kata-kata maaf gitu kan. Bagi saya itu wajar saja. Itu mungkin caranya dari Bang Egy dan Bang Damai untuk menghadapi para pendukungnya. Karena kedatangan ke Solo ini kan diam-diam. Ya kan, tidak dimusyawarahkan di 2 klaster yang tersangka itu. Di klaster 1 itu kan ada 5 orang tersangka. Klaster 2 kan 3 orang. Ya totalnya 8. Lalu Bang Egy sebagai panglima tertingginya gitulah, diam-diam datang ke Solo yang tidak mengkomunikasikan sama yang lain. Tentu terjadi turbulensi komunikasi ya dan saling menyalahkan di antara mereka. Kenapa diam-diam? Kenapa kita ditinggal dan sebagainya lah. Jadi saya melihat wajar-wajar saja kalau kemudian Bang Egy, Bang Damai gitu kan berusaha dengan gaya komunikasinya menghadapi serangan para pendukung. Gitu. Jadi kita maklumi dan pahami lah. Mas Rahmat, kalau boleh saya tahu sepengetahuan Mas Rahmat, proses berikutnya setelah pertemuan tanggal 8 itu terus apa, Mas? Yang Mas ketahui? Apakah sudah atau bagaimana itu? Sampai kemudian muncul SP3 pada 16 Januari 2026. Tahu nggak Mas Rahmat? Memang pada pertemuan di dalam ruangan bersama Pak Jokowi itu Pak Jokowi kan menyampaikan saya maafkan. Kemudian harapan dari Bang Egy juga, ayo Pak kita melihat yang ke depan, yang lalu biarkanlah berlalu. Kita melihat apa yang bisa kita kerjakan ke depan, apa yang bisa saya bantu Bapak ke depan. Oke, lalu bagaimana Pak kelanjutan kasus saya di Polda? Bang Egy nanya itu, gitu. Ya karena udah saya maafkan, kita coba komunikasi dengan Polda. Kalau ada dokumen-dokumen yang harus ditandatangani, saya siap tanda tangan, kata Pak Jokowi. Untuk restoratif justice dan penghentian perkara, ya tentu prosedurnya Polda yang tahu, tapi kasih tahu aja kalau ada nanti dokumen-dokumen yang harus saya tanda tangani. Nah, minta di follow up aja oleh pengacara, kata Pak Jokowi begitu kan, pengacaranya ada. Lalu Bang Egy bilang, iya tolong ya Mas Rahmat sama pengacara, tolong di follow up supaya
prosesnya ini bisa cepat. Gitu. Terus setelah itu apa yang terjadi? Apakah Bu Elida kemudian ngurus ke penyidik Polda dan dibantu Mas Rahmat atau gimana tuh? Keluar dari itu saya komunikasi dengan Bu Elida. Saya sampaikan, Bu Elida, bagaimana? Ya udah, nanti biar saya yang mengkomunikasikan. Ngurus ke Polda Metro. Ke Polda Metro, kalau ada hal-hal yang perlu ke Pak Jokowi, nanti tolong dibantu. Dan memang kemudian ada dokumen yang harus ditandatangani Pak Jokowi? Ya pasti ada kan, di dokumen restoratif, kan kedua belah pihak harus tanda tangan. Ya. Nah, kelihatannya setelah oke itu ya Polda langsung memproses ya. Memproses RJ-nya permohonan dari Bang Egy gitu, langsung memproses dan kelihatannya langsung komunikasi. Dan Polda, memang ada penyidik Polda yang datang ke Solo terkait dengan administratif restorasi justice itu atau enggak? Kalau teknisnya saya enggak mengikuti. Oh ya. Tetapi logikanya kan harus ada tanda tangan basah Pak Jokowi ya. Logikanya kan begitu. Ya. Tapi Mas Rahmat nggak ngerti detailnya ya. Nggak mengikuti lagi. Ya. Karena tugas mempertemukan sudah selesai. Iya. Mas Rahmat, diluarkan itu kan ada narasi-narasi yang kadang-kadang ya gimana ya, kayak Bang Egy mengatakan saya ini ibaratnya kayak Nabi Musa gitu, bertemu dengan Fir'aun gitu ya. Itu Pak Jokowi ngikuti nggak narasi yang kayak gitu? Ini kan jadi anomali, betul nggak Mas ya? Kalau dilihat dari ceritanya Mas Ahmad dengan narasi yang disampaikan keluar ya, kayak zaman Musa dan Harun bertemu Fir'aun gitu kan beda banget gitu ya. Gimana ini Mas Rahmat ini kalau memberi respon terkait dengan narasi itu Bang? Iya, saya juga senyum-senyum ya. Senyum-senyum mengikuti statementnya Bang Egy ya soal itu. Saya yakin juga Pak Jokowi senyum-senyum juga mengikuti statement itu. Ya kita memahami lah. Ya seperti yang tadi kan ya, yang disampaikan Mas Rahmat, memahami kita bagaimana memahami Bang Egy dan Bang Dame harus memberikan satu jawaban lah ya kira-kira kepada pendukung-pendukungnya kan. Orang yang terkait dengan itu ya. Iya. Kan berat juga itu. Serangan dari pendukung itu juga tidak mudah kan menghadapinya kan. Nah, tetapi juga memang ya masukan dari junior buat Bang Egy gitu kan. Barangkali ada kata-kata yang lebih elegan dari itu. Karena perumpamaannya tidak pas. Iya kan? Enggak, saya berpikirnya ini apa ya Pak Jokowi kemudian menyesal kok jadi begini gitu. Enggak ya Mas ya? Enggak ya? Enggak. Atau sampai diprotes sama Pak Jokowi. Mas Rahmat gimana kok jadi begini? Enggak juga ya? Saya yang lapor. Oh gitu ya. Saya pikir Mas Rahmat yang dikomplain gitu sama Pak Jokowi. Saya yang lapor. Begitu saya ngikutin itu, saya yang lapor. Saya yang lapor ke Solo, Pak mohon maaf. Saya bilang gitu. Apa yang terjadi? Komunikasi seperti ini. Malah jawaban Solo bikin saya kaget. Masa Mas? Terus? Ya itu nggak apa-apa. Kita gitu maklumi. Ya? Masa gitu Mas? Jadi Bang Egy menurunkan kadar karat emasnya sendiri. Gitu. Padahal tadi udah 24 karat. Dengan komunikasi bahasa begitu, kadarnya turun di bawah 10 karat. Tapi memang menurut apa yang Mas Rahmat tahu, memang Bang Egy ini sebelum bertemu dengan Pak Jokowi memang banyak syarat-syaratnya gitu Bang? Iya, banyak. Nggak mau ini, nggak mau itu, nggak mau ini, nggak mau itu. Iya. Dan bolak-balik. Iya. Dan itu semua diokein aja gitu? Saya okein aja. Iya. Ya karena ya kita ya terbiasa juga kan kerja diplomasi itu ya dulu kan kerjaannya kan memang di kedutaan, saya bagian diplomasi ya. Ya jadi 17 biasa tahun, ya? 17 tahun di kedutaan, ya tugasnya ya mendamaikan orang yang keras-keras begitu. Iya. Diplomat ini harus sabar gitu ya. Mas Rahmat, dari apa benar ya Mas Rahmat ini, mungkin Mas Rahmat juga bisa
mengelaborasi ini kan banyak narasi di luar seolah-olah. Jadi Bang Egy, Bang Damai Lubis itu dapat tawaran gitu, ada yang duit lah 50 miliar lah, 100 miliar lah, proyek inilah, proyek itu tuh gimana sih Mas? Ya awalnya kan triliun katanya. Terus? Lalu turun berapa? 100 miliar, ya kan? Habis itu turun lagi. Dalam hati saya jangan diturunin. Kenapa tiba-tiba turun gitu? Jadi memang kelihatannya ya di kelompok sana, di kelompoknya Bang Egy dan Bang Damai CS itu terjadi turbulensi komunikasi, terjadi sakwa sangka, terjadi saling menyalahkan, terjadi fitnah. Menurut hemat kami itu cara-cara yang tidak sepatutnya dilakukan gitu. Itu tidak produktif buat bangsa dan negara. Heboh urusan-urusan yang tidak produktif. Itu patut juga ditiru gaya relawannya Pak Jokowi. Jangan disangka Pak Jokowi memaafkan Bang Egy dengan Bang Damai ini diterima oleh para relawan. Oh gitu ya? Enggak semua para relawan mau nerima, maunya ya dihukum gitu kan. Nah, lalu Pak Jokowi menyampaikan ke kita, tolong sampaikan ke para relawan, jangan serang Pak Egy dan Pak Damai, karena saya sudah memaafkan. Itu kerja yang tidak gampang juga. Sehingga kita mengumpulkan para relawan, menyampaikan pesannya Pak Jokowi. Jangan serang Pak Egy dan Pak Damai. Karena udah dimaafkan oleh Pak Jokowi. Nah, mestinya kalau kita ingin kehidupan berbangsa dan bernegara ini produktif gitu, hal-hal seperti ini patut ditiru oleh kelompoknya Bang Egy dan Bang Damai CS. Bukan kemudian membangun narasi sakartis gitu ya, dan membangun fitnah. Itu yang awalnya masyarakat simpati itu akhirnya menjadi antipati. Coba aja dicek, pasti menjadi antipati semua, orang akhirnya muak melihat itu. Apalagi antar mereka saling menyalahkan sekarang, saling menghujat. Padahal yang dihujat sesungguhnya adalah Pak Jokowi dari awal gitu. Pak Jokowi aja justru memaafkan, justru melarang kita untuk menyerang. Padahal di bawah ini meriang semua mendengar ketika Pak Jokowi memberikan maaf. Termasuk kami itu dihujat para relawan. Ngapa-ngapain sih lo? Bantu-bantuin. Minta maaf ke sana gitu malah. Jadi Bang Rahmat itu Mas Rahmat ikut kena imbasnya gitu ya, kira-kira gitu ya? Bukan kena ikut, terimbas. Mas, ini benar nggak Mas ada informasi yang menyebutkan bahwa Pak Jokowi itu tidak bersedia memberikan maaf untuk 3 orang nih, Mas Roy, Pak Rismon sama Bu Tiva, itu benar nggak sih Mas? Itu benar. Oh benar ya? Benar. Baru 3 hari yang lalu saya komunikasi lagi ke Solo, ya, karena saya mendengar desas-desus dalam tanda kutip, apakah ada ruang bagi klaster 1 yang 3 orang lagi dimaafkan oleh Pak Jokowi, gitu. Nah, saya tanya ke Bapak, ke Solo, ke Ajudan, saya tanya, Mas, mohon disampaikan ke Bapak, apakah Bapak berkenan memberikan maaf ke 3 orang lagi di klaster 1. Nah, saya dapat jawaban yang 3 orang itu oke. Kalau oke itu maksudnya? Oke, dimaafkan. Jadi kalau yang 3 orang itu ditemani lagi oleh Rejo ke Solo, itu akan diterima oleh Pak Jokowi. Oh, yang maksudnya 3 tuh Mas Roy. Bukan. Oh, yang klaster kedua. 1. Oh, klaster 1 ya. 1. Yang satu klaster sama Bang Egy maksudnya. Iya. Itu oke, dimaafkan. Tapi yang klaster 2 kira-kira bahasanya
lain kali aja. Oh, ya, bukan ditolak tapi lain kali lah Lain kira-kira. kali aja. Bahasa gitu. simbolnya gitu ya. Bahasa simbolisnya begitu. Ya, memang. Nah itu ya, Mas Rahmat nggak tanya itu, anunya, reasoningnya apa gitu. Iya, kalau sudah disampaikan begitu, masa kita nanya? Iya. Masa kita nanya kan? Itu Ya, kan ya. jelas sekali kan bahasa diplomasinya Pak Jokowi kan jelas sekali. Ya, orang Solo ya soalnya ya. Mas, di banyak konten tuh muncul foto, nggak tahu ini ya. Nanti Mas Rahmat bisa elaborasi yang menggambarkan Bang Egy sama Pak Jokowi itu rangkulan, itu bener nggak sih? Foto itu Fotonya nggak ada. Ya, jadi foto kan nggak memang, ada foto. Oh ya memang selama proses 55 menit itu nggak ada dokumentasi. Nggak ada dokumentasi. Oh, clear Tapi ya itu ya. berangkulan yes. Oh. Ya, berangkulan iya. Kemudian salaman ala Islami gitu ya. Pipi kiri pipi kanan itu ada. Iya. Rangkulan tangan erat iya. Loh Mas, emang Pak Jokowi boleh salaman fisik begitu? Ini yang juga membuat saya surprise, kaget, terperanjat juga, gitu. Karena kita kan sering ya ya termasuk sering lah dalam tanda kutip diundang Bapak Jokowi ke Solo. Salamannya selalu ya kan begini aja kan? Begini aja, ya, kan? tidak pernah sentuh, ya. gitu. Dan diingatkan juga oleh ajudan untuk tidak bersentuhan sama bapak gitu. Beda dengan dulu ya. Ya. Jadi diingatkan juga. Jadi gini aja gitu. Tapi waktu pertemuan Pak Egy, Pak Damai dengan Pak Jokowi itu bersentuhan secara fisik itu refleks dan Pak Jokowi menyambut. Ya. Tidak begini. Ya. Jadi kita merinding ya waktu itu. Dua tokoh, satu tokoh pergerakan gitu kan. Dan satu tokoh bangsa begitu ketemu di situ berangkulan erat gitu, suasana mencair begitu. Kalau didokumentasikan itu mungkin the best picture sepanjang masa gitu kali. Sayangnya memang disepakati tidak ada dokumentasi ya. Iya. Kalau ada videonya mungkin tuh video terbaik sepanjang masa. Gitu ya. Bagaimana suasana rangkulnya, ketemunya, mencairnya gitu. Sangat-sangat mencair. Mas, kalau boleh saya tahu Mas, waktu pertemuan 50-an menit itu ada suguhannya nggak sih Mas? Ada. Lah suguhannya apa? Pak Jokowi menyuguhkan bongko roti ya. Apa itu? Jadi ada roti direbus pakai kelapa muda, lalu ada kelapanya, lalu ada pisang kepoknya, dibungkus pakai daun pisang, direbus, dikukus. Nah itu tradisional dan kita mencicipi itu sama-sama. Oh gitu. Sambil ngobrol-ngobrol ringan. Ya. Kalau minumnya ngopi nggak tuh? Iya, ada yang dihidangkan kopi, ada yang teh manis, teh hangat ya. Ada yang air putih. Ya. Jadi suasana santai jauh dari suasana tegang yang dibayangkan di luar, suasana kaku jauh. Jadi sangat mencair sekali. Jadi ada suguhannya itu tadi ya. Minuman sama apa itu tadi Bang namanya Mas? Bongko ya, atau barongko ya. Oh barongko ya, gitu ya. Itu ada istilahnya bahasa Solonya apa saya lupa. Ya. Tapi kalau di Sulawesi, di Sumatera kita nyebutnya itu barongko. Dan itu ini ya Mas Rahmat, itu nggak ada makanan besarnya ya? Nggak ada makanan. Jadi makanan ringan. Jajan aja ya istilahnya ya. Mas Rahmat kalau boleh saya tahu, apakah ketika Bang Egy ini datang ke Solo, ya kan, naik pesawat, harus nyewa mobil barangkali, itu biaya sendiri kah? Biaya sendiri. Malah saya tawarin kita beliin tiket, Bang Egy bilang nggak usah lah. Ya, kita sendiri-sendiri aja. Tapi beliau menginap di Solo, Bang Egy, atau langsung pulang? Menginap. Oh, menginap ya. Saya tanya, abang kapan balik besok? Oh,
Dan penginapan beliau sendiri yang ngatur. Beliau sendiri. Saya tanya, saya juga, kamu kapan kembali? Kita pergi. Saya juga besok bang, gitu. Tapi pesawatnya beda. Ya. Pak Joko juga nggak ngasih oleh-oleh gitu. Biasanya kan Pak Joko nggak ngasih apa kayak buah tangan apa kepada tamu-tamu, kan sering ngasih kenang-kenangan apa gitu. Yang saya tahu ya di liputan reporter kita kan juga para tamu sering dikasih buah tangan lah gitu. Nggak ada bang ya? Nggak ada ya. Nggak, karena suasana high class ya, jadi nggak ada. Bang, memang selama ini Pak Jokowi tidak bersentuhan secara fisik dengan para tamu ya, termasuk dengan abang Mas Rahmat itu karena alasan kesehatan. Iya, barangkali iya ya, karena kan Bapak sekarang itu kan proses pengobatan ya. Jadi tentu kita harus menjaga misalnya steril gitu kan, sterilisasinya, bagaimana proses kesembuhannya cepat, kan jauh lebih baik sekarang ya dibandingkan dulu Oh, ya. artinya progres kesehatan beliau bagus gitu ya Iya, progresnya. bagus sekali malah sekarang. Ya. Tapi memang ngomong-ngomong Pak Jokowi ini ada dirawat oleh dokter ke presiden atau dokter pribadi beliau sendiri? Ya nggak tahu deh. Sepengetahuan Mas Rahmat, nggak tahu ya. Nggak tahu juga. Ya. Kita tidak mendalami sampai sedetail itu juga. Iya. Mas Rahmat, kalau boleh mumpung ketemu Mas Rahmat bisa cerita sedikit bagaimana ceritanya Mas Rahmat bisa punya akses yang deket lah gitu ya. Kalau ini kan dari cerita Mas Rahmat tadi kan nggak pakai berdele-dele, nggak pakai pengantara langsung, itu gimana bisa Mas Rahmat bisa sedekat itu dengan Pak Jokowi, Mas? Ya itu juga gimana ya, menerjemahkannya susah juga ya, karena kan nggak banyak toh Mas orang yang punya akses cepat dengan Pak Jokowi gitu, betul nggak? ya iya juga sih. Ya dulu kan kerja di kedutaan ya, apa speedwriternya Pak Dubes gitu kan, jadi biasa komunikasi dengan atasan, dengan presiden. Sebelumnya juga beberapa kali menyiapkan pidato gitu kan. Jadi ketika ketemu dengan Pak Jokowi pertama kali kita di Rejo, ya saya menyampaikan apa adanya aja tanpa nothing tulus gitu ya. Kalau bagus saya sampaikan bagus, kalau mengkritik sering juga. Saya sering juga menyampaikan kritikan ke Pak Jokowi, masukan-masukan dan lain-lain gitu. Ya mungkin itu yang dilihat oleh Bapak ya. Saya orangnya nothing tulus gitu. Jadi kalau iya, kalau enggak gitu. Kalau salah langsung minta maaf aja, apa adanya. Dan saya yakin data-data yang saya sampaikan ke beliau cross check, bener nggak yang kita sampaikan begitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang sih kalau ada hal-hal yang penting-penting beliau selalu nanya ini gimana gitu, dan kita kasih masukan. Mas Rahmat intens berdiskusi dengan Pak Jokowi itu sejak kapan, Mas? Intensnya itu di akhir-akhir, mulainya di akhir-akhir masa jabatan beliau sebagai presiden akan berakhir. Di periode kedua ini ya? Periode kedua. Itu yang mulai intens ya, Itu Mas? mulai intens. Kalau dulu ketemu juga, tetapi kan dalam konteks kita para relawan aja ya. Yang komunikasi face to face bisa berjam-jam itu sudah di akhir-akhir ini. Iya. Itu bisa 1 jam lebih, bisa 2 jam lebih. Oh gitu ya? Sekali diskusi ngobrol Bahkan gitu ya? kita datang terus sholat Jumat, yuk kita sholat Jumat dulu, nanti setelah sholat disambung lagi. Mas, kalau boleh saya tahu, Mas Rahmat pernah nggak secara fisik ngelihat apa yang selama ini didiskusikan tuh, ijazahnya fakultas dari yang dikeluarkan Fakultas Kehutanan UGM itu pernah lihat secara fisik nggak, Mas Rahmat? Secara fisik. Lihat begini sendiri. Yang aslinya. Yang aslinya dari Bapak enggak ya? Oh, enggak pernah ya? Dari Bapak enggak. Tapi saya dapat informasi itu dari penyidik Polda. Oh, jadi belum berkesempatan untuk ngelihat langsung, megang gitu loh. Nah, saya dapat masukan dari penyidik Polda tentang kondisi real ijazah itu. Gitu ya, Mas. Karena itu juga penting ya ketika
saya ngajak Bang Egy ke Solo, dan salah satu yang menurut hemat saya kenapa Bang Egy melunak, karena sudah dapat informasi tentang kondisi real ijazah itu dari pengacaranya. Yang ketemu dengan pertemuan khusus di Polda kan Bang Egy nggak datang kan? Nggak datang. Yang datang kan pengacaranya kan, ya kan, gelar perkara khusus lah istilahnya. Saya dapat masukan dari Polda bahwa semua tahapan forensik terhadap ijazah itu dilakukan, dan itu ada berita acaranya yang ditandatangani oleh orang-orang yang qualified, bersertifikat untuk itu. Tintanya, kertasnya, itu usianya berapa, semuanya ada 5 kategori atau berapa kategori, gitu ya. Dan itu ada lengkap dokumen berita acaranya. Nah, saya yakin salah satu yang membuat Bang Egy dan Bang Damai ini mengendor adalah itu. Itu ya, jadi fakta-fakta yang disampaikan. Fakta-fakta itu, kalau enggak pasti ngegas terus kan. Bang, ini pamungkas ini. Saya mau Mas Rahmat menyampaikan cerita. Menurut di mata Mas Rahmat tuh sosok seorang Jokowi itu kayak apa sih, Mas Rahmat? Memang berbeda-beda ya tanggapan orang. Iya. Tapi saya simpel aja. Pak Jokowi 10 tahun sebagai presiden terlalu baik jadi orang. Gitu ya. Dan kalau boleh saya tahu, beliau mengikutikah pemberitaan yang akhir-akhir ini muncul di berbagai media itu, ngikuti atau sama sekali nggak diikuti, Bang? Menurut pengetahuan Mas Rahmat? Ngikuti. Ngikuti ya. Beliau selalu update. Aktif update ya, ngikuti. Karena ketika kita diskusi, informasi yang kita sampaikan beliau ngikutin terus. Matching gitu langsung. Langsung bisa memahami ya gitu ya, Bang ya. Dan Pak Jokowi itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Bang Egy itu. Akhlaknya bagus. Bang Egy aja ngakuin kan, saya soal akhlak kalah dengan Pak Jokowi. Begitu ya. Akhlaknya Pak Jokowi itu top lah. Gitu ya. Ilmu mendengarnya luar biasa. Oke. Padahal kita orang kecil ya. Orang kecil, orang rendahan gitu. Ketika kita menyampaikan masukan, itu nggak pernah dipotong kata-kata kita itu. Disela itu nggak pernah. Gitu ya? Didengar sampai selesai. Sampai tuntas ya. Sampai tuntas. Itu kan luar biasa. Dan atasan kita bekerja kan banyak ya. Saya baru kali ini ketemu gitu pejabat tinggi negara yang dengar apa yang kita sampaikan gitu. Jadi gitu ya. Luar biasa lah kalau urusan itu. Oke. Terima kasih Mas Muhammad Rahmat atas ngobrol kita kesempatan kali ini. Moga-moga obrolan kita itu bisa menambah referensi dan kasanah mengenai apa yang belakangan ini menjadi diskusi publik di ruang virtual maupun di media-media mainstream. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Kita akan bertemu dengan obrolan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Apapun yang terjadi, jangan lupa tetaplah bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.